hari ini kita akan belajar tentang yang namanya startup pitching. Kalau tadi teman-teman udah tonton ya, ada dua. Pertama kita bisa, kemudian yang kedua kalau teman-teman mungkin ada yang nonton, saya sendiri sih belum nonton gitu ya. Cuman waktu saya search tentang startup pitching video, ini muncul gitu. Salah satu film dari Korea, judulnya Startup. Itu adalah salah satu cuplikan dari film itu gitu ya. Nah, di yang pertama teman-teman udah bisa lihat ya, itu adalah model dari startup pitching dari Kita Bisa. Teman-teman bisa lihat apa yang sih yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah dia menjual sebenarnya kan. Dia menjual, dia mempresentasikan produknya, bisnis yang dia jalankan seperti apa. Nah, inilah yang dinamakan startup pitching. Secara singkatnya itulah yang dimaksud dengan yang namanya startup pitching. Ya. Nah, kalau di minggu-minggu yang sebelumnya kita udah pernah bahas tentang yang namanya business plan. Teman-teman bisa lihat apa sih sebenarnya business plan itu, terus dibuat apa aja komponen-komponennya. Ada banyak kan? Kalau kemarin juga kita sampai bahas formatnya seperti apa. Ada banyak sekali. Business plan ini sebenarnya bentuk dokumen kan, untuk mendokumentasikan kita ngapain sih di bisnis kita gitu. Nah, ada masalah, ada kendala ketika sebenarnya kita buat business plan ini gitu. Kendalanya seperti apa? Kalian bayangkan ada banyak hal, ada banyak komponen yang harus kalian buat di dalam dokumen. Nah, ini bisa saja menghabiskan banyak waktu. Kalian juga bisa menghabiskan banyak resources. Butuh orang untuk mendesain bagaimana business plan kalian, butuh waktu, butuh tenaga gitu kan. Sehingga sebenarnya ketika kalian mencoba buat business plan yang bagus, yang sempurna, kalian justru kehilangan momen. Kan kita udah pernah belajar kan, kalau di bisnis itu setiap waktunya itu momen gitu. Jangan sampai ketinggalan. Ketika kita mungkin lagi stop, kompetitor kita mungkin lagi bekerja. Jadi kita berburu selain kita bersaing dengan kompetitor kita, ya kita juga bersaing dengan waktu gitu. Nah, bukan berarti ketika kita buat bisnis plan itu, oh berarti bisnis plan itu nggak bagus ya Bu, nggak juga gitu. Ketika kalian investasikan resources kalian untuk buat sebuah bisnis plan yang bagus, ya oke gitu. Tapi jangan sampai kalian melupakan bahwa ada marketing tool atau pitching tool yang lain yang mungkin bisa lebih membantu kalian untuk mendapatkan uang. Jadi kalau kita pelajarin ya bisnis plan itu di minggu sebelumnya, salah satu kegunaan yang utama dari bisnis plan adalah untuk dapetin pendanaan. Nah, sama juga selain bisnis plan ternyata ada lagi tools yang bisa kalian gunakan dalam rangka untuk mendapatkan pendanaan. Gitu ya. Sebenarnya bisnis plan itu ngapain sih? Intinya kan sebenarnya kalian mau menyampaikan pesan kan? Pesan tentang produk kalian seperti apa kepada pemberi dana atau mungkin partner kalian gitu kan. Ada message yang mau kalian sampaikan. Nah, message ini penting. Pentingnya seperti apa ya? Penting dari kalian bisa terlihat dari kata-kata yang kalian gunakan, slogan kalian, tagline-nya, cerita di balik bisnis kalian seperti apa, kemudian brandingnya, itu menjadi hal yang penting. Jadi untuk menyampaikan pesan ini juga kalian harus tahu siapa yang kalian ajak bicara, kemudian apa yang kalian ceritakan dengan mereka. Sama lah ketika kalian bicara ke orang kan, bedanya adalah yang ini perusahaan yang kalian ajak bicara gitu kan, ada investor misalnya gitu atau kreditor. Nah, sama modelnya adalah menyampaikan pesan. Kalau kalian ngomong ke teman kalian gimana sih? Ya kalian harus tahu kan, oh temanku ini kayaknya orangnya baperan nih. Aku harus caranya kayaknya jangan menyentuh hal-hal sensitif. Oh temanku ini terlalu temperamen, jadi saya nggak boleh nih ceritanya yang terlalu membangun amarah. Gitu. Nah kita harus tahu kan orang ini gimana, orang yang kita ajak bicara itu apa, terus apa yang mau kita bicarakan, gitu ya. Dan kalian harus tahu, yang tadi tuh kalian harus tahu kalau lawan bicara kalian itu siapa. Dalam hal ini ya investor kalian ya untuk mendapatkan dana. Kalian harus tahu, ini investor saya ini levelnya ada di level mana nih. Jadi saya harus ngomongnya di level mana. Apakah dia investor yang besar atau investor yang masih baru justru, atau ini investor dalam negeri atau luar negeri.
Kalian harus tahu tujuan dari investor itu juga kalian harus pikir loh. Bukan berarti mereka kasih uang, mereka kasih uang mau dapetin balik modal, mau dapat untung gitu. Tapi pikirkan mereka itu, setiap investor itu pasti ada tujuannya masing-masing gitu. Jadi kalian harus bisa mengulik itu lebih dalam supaya kalian tahu, ini investorku maunya ini gitu. Dan kadang-kadang pesan itu juga tidak harus selalu yang kalian sampaikan itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Apa yang mereka ingin dengarkan aja. Oh ya, investor kita kayaknya pengen dengar ini, kita tampilkan aja gini. At some point kalian juga bisa menampilkan sesuatu yang mungkin nggak terpikirkan sama investor kalian. Oh iya ya, ternyata ada kemungkinan market opportunity di bagian ini gitu. Jadi kalian bisa menampilkan hal yang mungkin baru untuk mereka gitu ya. Nah, ini ada 4 hal yang mungkin kalian bisa perhatikan ketika kalian ingin menyampaikan pesan ya kepada partner kalian, kepada investor gitu ya. Nah, kalian harus perhatikan siapa yang kalian akan ajak bicara, kemudian kalian juga harus perhatikan bagian mana sih yang aku harus highlight. Misalnya tentang produk, bagiannya yang aku harus highlight, fitur-fiturnya aku harus kasih tahu, value apa yang mereka dapat itu harus bisa aku kasih tahu gitu. Jadi kalian buat highlight tentang apa yang akan kalian bicarakan, apa yang mereka butuhkan gitu. Dan kalian pakailah sehingga mereka yang mendengar kalian itu mereka tahu, ini posisinya ada di sebelah sini nih. Ini perusahaan ini tujuannya untuk ini, untuk solusi yang ditawarkan adalah ini gitu. Jadi mereka tahu. Dan setiap tim kalian itu juga harus tahu gitu. Bukan berarti ini nanti yang buat perusahaan ini CEO-nya ini. Berarti dia yang harus tahu nih. Dia yang akan menjelaskan kepada investor tujuan, misi dari perusahaan ini. Kita kayaknya nggak perlu tahu. Kita di bagian ya udah kita ngerjain aja gitu. Ya enggak gitu. Karena di beberapa part kalian juga akan ikut ada andil kalian untuk menyampaikan message itu. Kita nggak tahu kapan kalian ketemu atau kalian mungkin ditanya dari orang yang lain gitu. Kalian harus punya pemahaman yang sama. Jadi satu perusahaan itu punya pemahaman yang ya. Apa? Oke. Nah, kemudian ada yang namanya elevator pitch ya. Ini salah satu jenis pitch, dia menggunakan namanya elevator pitch. Dan ini elevator pitch ini masih dipertimbangkan sebagai salah satu tools yang sangat mutakhir lah untuk kalian pakai untuk mendapatkan dana. Dan selain untuk mendapatkan dana juga ini bisa digunakan untuk meningkatkan yang namanya awareness terhadap startup kalian. Ada startup nih, ternyata startupnya ini bergerak di bidang A, dan fitur-fitur yang disediakan adalah A, B, C, D, E, sampai Z gitu. Jadi itulah guna elevator pitch. Nah, elevator pitch itu sebenarnya bagaimana sih gitu ya. Nah, elevator pitch ini kalian gunakan untuk mengenalkan bisnis yang kalian jalankan. Dan biasanya ini enggak terlalu panjang, hanya 30 detik. Kalian bayangkanlah apa yang kalian bisa sampaikan di 30 detik. Berarti nggak panjang gitu kan, 30 detik. Dan ini kesempatan untuk kalian memperkenalkan, ini nih, value dari produk kami. Solusi apa yang kami bisa bawa dari bisnis kami gitu. Dan kalian ceritakan keunikan dari produk yang kalian tawarkan ini gitu. Ada sekitar 6 tips yang bisa kalian gunakan untuk membuat elevator pitch yang baik. Kalian bisa pakai model role play gitu ya, dengan tim member kalian atau dengan teman, dengan family gitu. Loh, kok ada di sini dengan teman dan family, Bu? Kenapa nggak tim member? Kan family nggak tahu apa-apa, friends juga nggak tahu apa-apa kadang-kadang. Nah, sebenarnya dengan menggunakan role play dengan orang-orang di luar tim kalian itu, kalian juga bisa mendapatkan gambaran respon gitu. Gambaran respon dari customer kalian. Customer kalian itu kan bukan berarti orang-orang yang ada di sekitar kalian, bukan tim member kalian. Dengan kalian beritahukan ke teman lah misalnya ya, teman ataupun kepada keluarga, kalian bisa dapat ternyata dari sudut pandang mereka ternyata aku kurangnya di sisi ini.
yang perlu diimprove di bagian ini, atau mereka nggak mengerti justru di bagian ini gitu ya. Jadi kenapa juga di pihak eksternal kalian bisa mainkan role play itu dengan orang-orang eksternal gitu. Kemudian kalian bisa gunakan record ya, kalian rekam, biasalah kalian rekam, kemudian kalian recheck lagi apakah ini udah oke nggak ya, aku cara ngomongnya udah oke nggak, atau ada informasi yang miss, atau ada yang terlalu lebay, ya kalian bisa lihat lagi gitu. Kemudian kalian juga bisa menggunakan, ya ini sekarang ini udah banyak lah ya, kalau kalian buka YouTube contoh startup pitching itu udah banyak videonya gitu, kalian bisa lihat mana nih model-model startup pitching yang oke, mana startup pitching yang salah. Jadi kalian jangan hanya belajar dari yang benernya aja gitu, kalian bisa juga belajar dari mana yang salah, karena di contoh-contoh yang salah itu kalian bisa, oh ini nih bagian yang aku nggak harus ulangi, dia nggak oke di bagian ini. Jadi kalau aku mau buat startup pitching di bagian contoh yang seperti ini harus aku hilangkan gitu. Jadi kalian bisa menggunakan itu ya. Sekarang banyak lah jangankan misalnya di YouTube, sekarang juga di Instagram dan lain-lain sebagainya, itu juga udah banyak lah model-model dari startup pitching videonya gitu kan. Kemudian kalian juga bisa ikut serta di elevator pitch competition. Jadi banyak nih, kalau teman-teman bisa lihat itu banyak kompetisi-kompetisi dan hadiahnya juga lumayan. Ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk memvalidasi ya, memvalidasi apakah benar nih elevator pitchku ini udah oke. Karena kan ini akan dinilai oleh banyak orang yang sudah kredibel di bidangnya gitu kan. Mereka udah tahu mana sih standar elevator pitch yang oke dan mana yang nggak oke gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ, itu tempat kalian untuk memvalidasi lah. Jadi, oh ternyata ada bagianku yang masih kurang, yang perlu aku improve, atau aku sudah oke. Bagian yang kuat itu aku di sisi ini gitu. Kemudian kalian bisa juga mendokumentasikannya itu ya ini di mobile phone atau dimanapun gitu, untuk menghindari kalian lupa gitu ya. Jadi kalian bisa, nah kalian juga harus ulang-ulang. Sama ya kalau kalian, ya sama, ini bukan pekerjaan yang sekali aja udah cukup gitu. Kalian kan harus latihan. Ini kan latihannya kalian, selain kalian latihan untuk membuat kata-katanya gitu, kalian juga latihan untuk bagaimana menyampaikannya. Kalau misalnya kalian diminta untuk menyampaikan gitu ya, intonasinya, atau bagaimana kalian, bagian mana yang butuh penekanan, bagian mana yang kalian rasa oh ya ini nggak apa-apa, biasa aja gitu. Nah ini butuh latihan. Jadi kalian latihan supaya ini misalnya lebih natural. Jadi kelihatan juga ketika sesuatu itu dibuat-buat ya. Ketika dibuat-buat itu jadi kita nggak dapat message-nya kadang-kadang, oh ini terlalu dihafal nih gitu. Ya kalian juga kalau lihat orang ngomong gimana sih? Kalau kalian lihat orang ngomongnya datar-datar aja, oke. Misalnya saya nih, saya mau menjelasin, oke hari ini kita akan menjelaskan ini. Mungkin berbeda dengan ketika saya, oh ada nada saya yang naik, nada saya yang turun, atau mimik wajah saya yang gimana gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi maka dibutuhkan latihan. Dan perhatikan, nggak semua orang secara natural lahiriah punya kemampuan untuk ngomong ya. Kadang-kadang ada hal yang perlu kita latih terus-menerus supaya kita makin, ya kita latihan itu tidak hanya mungkin ya kita kan banyak ini kan referensi, bisa jadi dari teman langsung atau kita lihat orang-orang, nonton video dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini adalah contoh dari elevator pitch. Kalian perhatikan kata-katanya singkat kan, nggak panjang. Karena asumsinya adalah 30 detik ini bisa disampaikan gitu. Nah ini dia sebutkan bahwa dia menjalankan sebuah portal crowdfunding yang memungkinkan si investor itu bisa mengakses startup teknologi yang terbaru dan yang sudah udah disaring, dan punya kemampuan untuk kalian bisa si portal ini punya kemampuan untuk membantu memberikan investasi dalam waktu 10 menit atau kurang dengan perangkat yang terkoneksi dengan WiFi dimanapun di seluruh dunia. Kalian bisa lihat di bagian ini dia menjelaskan semuanya. Dia jelaskan
bidang bisnis yang dia jalankan. Dalam hal ini dia buat crowdfunding portal. Kemudian apa tujuannya, apa kelebihannya, dia jelaskan juga, oh ini aku bisa ngakses nih startup teknologi yang terbaru gitu ya kan. Kemudian juga aku bisa ada kemampuan untuk menginvestasikan ke mereka gitu kan dalam waktu 10 menit atau kurang dari perangkat internet, dari perangkat yang terhubung dengan wifi gitu. Jadi buatlah dia sesimpel mungkin tetapi padat gitu ya, tidak ada informasi yang miss gitu. Bukan berarti kalian buat singkat-singkat aja gitu, tapi banyak hal yang nggak tergambar dari elevator pitch kalian. Jadi buatlah, ini salah satu contoh yang baik dari elevator pitch gitu ya. Nah, selain kita bicara soal elevator pitch, ada yang namanya pitch deck gitu ya. Pitch deck ini kalau teman-teman nanti lihat di internet juga, contohnya juga banyak untuk buat pitch deck ini. Nah, ketika kita bisa aja ya, kadang-kadang ada beberapa bisnis yang ya udah aku nggak usah buat bisnis plan yang oke gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Atau kadang-kadang dia juga nggak buat, dia tidak mendeliver elevator pitch yang cukup baik gitu. Tetapi apakah bisa berjalan? Ya somehow bisa berjalan. Tetapi kalau kita bilang kami nggak buat pitch deck, ini menjadi sesuatu yang sangat krusial gitu, karena pitch deck ini salah satu komponen penting ketika kalian melakukan namanya startup pitching. Nah, ada beberapa versi gitu ya untuk di pitch deck ini. Yang pertama itu adalah versi pertama di mana kalian semua informasi apapun itu yang kalian rasa penting untuk dicantumkan supaya orang-orang ngerti, supaya orang-orang paham kami tentang apa gitu, bisnis kami tentang apa, kalian cantumkan. Dan versi yang kedua adalah dengan menampilkan yang namanya grafik. Biasanya kan orang-orang, kalau kalian lihat lah, orang-orang kadang-kadang justru lebih tertarik dengan yang namanya grafik gitu. Makanya kebanyakan di professional presentation kalau kalian lihat itu mereka menggunakan grafik instead of mereka buat dengan kata-kata. Bisa nggak dengan kata-kata? Bisa gitu sebenarnya. Dengan kalian buat, 20% orang-orang Indonesia ternyata suka main Instagram, sedangkan 80%-nya menggunakan Facebook. Sebenarnya bisa dengan kata-kata, tapi dengan membuat dalam bentuk ilustrasi, dengan grafik gitu, itu dengan mudah, kesannya lebih simpel, kesannya lebih gampang untuk dimengerti gitu. Kan apalagi kalau sesuatu presentasi itu kebanyakan dia kata-kata mungkin agak sedikit membosankan untuk para pembaca gitu kan. Nah, lalu pitch deck seperti apa sih yang kita perlu untuk buat yang kita butuhkan? Nah, ini ada beberapa pandangan terhadap pitch deck ya. Yang pertama itu dari TechCrunch, dia bilang bahwa sebenarnya seorang venture capitalist itu kalau mau lihat pitch deck itu dia butuhnya ya kira-kira 3 menit 4 detik gitu. Kalian bayangin lah di waktu segitu, berarti ya contohnya tadi yang kita bisa itu waktunya nggak panjang-panjang, nggak 10 menit, dia cukup sekitar 3 menit tadi yang kita bisa itu, dia menjelaskan semua tentang bisnisnya. Banyak loh yang dia sampaikan di waktu 3 menit itu, tapi dia sampaikan itu dengan sangat padat gitu, tanpa ada celah untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, untuk dari DocuSign dan Harvard Business Professor juga disebut bahwa sebenarnya jumlah rata-rata halaman dari pitch deck itu kurang lebih 19 halaman gitu. Nah, dan kalau si Guy Kawasaki dia beda lagi, dia merekomendasikan sebenarnya kita nggak boleh lewat dari 10 slide, dan untuk size-nya adalah tidak boleh lebih kecil dari 30 untuk size-nya gitu kan. Nah, ini ada banyak macam-macam sebenarnya sudut pandang, tapi intinya adalah kalian bisa lihat di sini ada yang bilang 19, ada yang bilang 10. Intinya adalah sebenarnya kalian harus membuat pitch deck itu nggak panjang-panjang gitu. Dan isinya ya cukup hal-hal yang penting-penting saja yang kalian sampaikan, karena waktunya juga sedikit kan. Nah, jadi apa dong yang kita buat Bu di pitch deck-nya? Apa saja yang penting? Ada beberapa hal yang penting. Nah, nanti kalau kalian lihat, misalnya kalian buka yang lain di internet, kalian coba googling gitu, Bu ini kayaknya beda deh, Ibu bilang ada beberapa ini, bagian ini nggak ada Bu, nggak dibuat, ya nggak masalah gitu. Tapi ini adalah
kira-kira gambarannya seperti ini. Kadang-kadang kalau kalian lihat pitch deck yang lain ada yang ditambahkan, mungkin ada poin yang ditambahkan atau mungkin poin yang dikurang. Tapi overall sebenarnya ini menjadi gambaran kalau kalian mau buat pitch deck itu. Mulai dari buat company overview, kemudian ada bicara misi, visi, ada bicara tim, ada bicara kita masalahnya apa sih ini, gitu kan. Terus solusinya apa? Peluang pasar kita seperti apa? Produk yang kita tawarkan apa? Kemudian bicara soal customer, bicara soal teknologi, bicara soal kompetisi, bicara soal daya tarik gitu ya. Kemudian ada bicara soal bisnis model. Nah, bisnis model udah kita pelajari di awal-awal justru kan. Kemudian ada bicara marketing plan, ada finansial, dan terakhir ada DA. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas soal yang namanya company overview. Ya, company overview ini biasanya setelah kalian buat cover, kalian akan buat company overview. Biasanya ini kalian dibuat dalam bentuk rangkuman gitu ya, dalam bentuk summary. Kalian bisa cerita apapun terkait dengan perusahaan kalian. Misalnya ini, kalian bisnisnya di bidang apa sih sebenarnya? Kemudian kalian lokasinya ada di mana? Orang-orang manajemen timnya seperti apa? Kemudian daya tarik dari company kalian ini sebenarnya apa gitu. Jadi kalian jelaskanlah di sini. Banyak orang sih yang buat ini menjadi salah satu juga karena ini kan company overview di awal gitu ya. Dengan melihat company overview biasanya investor lihat, oh ini kayaknya oke nih perusahaan, dia ada keunggulannya di sisi ini gitu ya. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengenalkan ini loh perusahaannya kami gitu. Kalau misalnya perusahaannya udah jalan, udah punya nama lah di pasar, itu udah lebih enak gitu. Yang jadi tantangan adalah ketika kalian masih baru gitu, masih memulai, pertama sekali kalian memulai, kalian harus bisa bagaimana nih kita bisa membuat menyajikan informasi yang membuat orang tertarik nih dengan perusahaan kita gitu ya. Di company overview kalian buat ya. Nah, kemudian setelah company overview ada misi dan visi. Jelaskanlah misi kalian apa. Contohnya di sini ada ya. Oh, misi kami adalah kami pengen jadi enterprise solution untuk cyber security di bidang penyimpanan data perusahaan. Atau kami mau jadi mobile solution untuk milenial ketika mereka ingin investasikan di pasar modal gitu ya, mau main saham nih. Gitu. Atau bisa juga kami ini seperti Uberlike yang memberikan solusi untuk bersih-bersih rumah gitu kan. Nah, ada banyak lah, kalian ciptakan misi dan visi, dan biasanya kan kita juga udah pernah belajar di ini ya, di waktu kalian buat bisnis plan. Ini bukan sesuatu yang kalian buat panjang-panjang sekali itu, tapi dengan beberapa kalimat kita udah bisa tahu, oh ternyata tujuan dari perusahaan ini, bisnis ini adalah goalnya seperti apa gitu. Nah, ini bicara soal tim ya. Loh, kok penting nggak Bu ini? Tim ini sepenting apa gitu ya. Nah, di bagian tim ini kalian akan cerita soal timku ada berapa ya, orang-orangnya seperti apa, mereka punya keahlian seperti apa saja, kemudian pengalaman kerja mereka seperti apa, adakah yang saya pakai konsultan tertentu atau bagaimana. Kenapa ini penting? Bayangin ya, kalau kita investor, kan kita harus tahu nih, kita kasih uang ke orang, ke perusahaan gitu ya. Kita harus tahu dong, ini duit kita ini bakalan gimana ini nih. Apakah di-handle sama orang yang tepat, atau ini jangan-jangan kita kasih ke orang-orang yang nggak capable di bidangnya. Orang-orang finance-nya ternyata background-nya dari orang IT, terus orang IT-nya juga nggak punya pengalaman untuk membangun software atau semacamnya gitu kan. Jadi ini adalah bagian di mana kalian bisa memberikan jaminan lah istilahnya ya, jaminan kepada si perusahaan lewat tim kalian, memberikan jaminan bahwa investasi yang mereka berikan itu tidak sia-sia karena dihandle dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Nah, kemudian bicara soal problem.
ya kita kan tahu bisnis ini biasanya berangkat ya dari problem kan, dari masalah. Nah, masalah seperti apa yang kita mau pecahkan gitu kan? Seberapa besar sih masalahnya ini, atau ternyata masalahnya ini nggak besar gitu ya? Jangan sampai begitu, atau nggak terlalu impactful dengan orang-orang gitu. Gimana impactnya? Kemudian kalian juga bicara soal siapa sih sebenarnya orang-orang yang terimpact dengan masalah ini gitu kan, sehingga kalian bisa tentukan, oh ini nih target customer kami ada di sini. Misalnya problem kami adalah kalau kami nggak bisa, problem kami malas nih keluar kalau mau beli makanan karena harus nunggu, apalagi kalau misalnya restorannya laris, kami harus nunggu lama berjam-jam gitu, aduh malas nih gitu. Gimana, kita pengennya ada orang deh yang bantuin. Nah, lahirlah GoFood, GrabFood gitu ya, kalian tinggal pencet-pencet di rumah, kemudian ada driver yang akan pick up makanan kalian terus antar ke kalian gitu. Jadi inilah gunanya untuk mendefine masalah gitu ya. Jadi kalian harus bisa mendefine, oh ternyata, sehingga orang-orang investor itu sadar bahwa oh ya ini ada masalahnya, ini masalahnya besar nih, impactful nih. Kalau kita kasih solusinya ini akan banyak orang yang akan terbantu gitu. Nah, ini ada solusi ya, solusi. Nah, solusi ini harus berkesinambungan dengan yang namanya problem tadi. Jangan tiba-tiba masalahnya apa, solusinya apa gitu. Nah, anak-anak yang ini ya mungkin ya, yang informatik, S1 informatik mungkin udah pernah buat SRS gitu ya. Kalian pernah minta buat current system dan target system. Itu kan harus ada koherensinya kan. Yang masalahnya apa, jangan sampai tiba-tiba kalian bangun solusinya apa gitu. Nah, sama juga di sini. Jadi harus ada koneksi antara si problemnya dengan si solusinya. Dan hati-hati, ini kan ada solusi, jangan sampai nanti di bab yang lain, di bab produk gitu, nanti kan ada slide khusus tentang produk, jangan sampai overlapping nih ininya informasinya gitu. Jadi kalian harus tahu solusi, ya bahas tentang solusi kita, apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, di bagian produk kalian akan bicara soal fitur gitu ya, key feature. Jadi key feature-nya ini bisa key feature-nya ini ya kalian jelaskan lah apa yang menjadi highlight dari produk kalian gitu kan. Kemudian apa sih capaian dari produk kita ini? Apa yang membuat ini beda dari yang lain gitu? Mungkin udah banyak bisnis-bisnis yang bergerak di bidang itu. Yang buat aku beda apa? Misalnya ya, kayak zaman sekarang itu udah banyak ya, kalian bisa lihat e-commerce itu udah banyak sekali, mulai dari Tokopedia, kemudian apa sekarang Blibli, JDID, Shopee dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa lihat kan ada beda dari antara mereka itu, nggak sama modelnya ya, walaupun mungkin in general mereka sama ya, mereka bantu kita sini platform untuk jual beli online. Tapi kan ada beberapa, ada yang pakai Shopee tanam lah gitu kan, ada yang pakai model-modelnya banyak gitu. Jadi kita bisa, nah ini hal yang bisa harusnya kita jual di sisi produk itu, kita harus jual. Ini nih kita yang membuat kita beda nih dari yang lain gitu kan. Atau mungkin ada additional feature yang mungkin kalian targetkan, oh ini yang akan kita bangun, tapi mungkin belum sekarang, nanti at some point mungkin ketika ada kondisi tertentu kami mau rencananya pakai ini, mau menggunakan ini, mau deploy ini gitu. Nah, kemudian setelah itu kita akan bicara soal namanya market opportunity. Kalian jelasin lah, ternyata peluang kita ini besar nih gitu ya. Dan ini biasanya kalian sebut, kalau bisa kalian sebut secara kuantitatif gitu ya. Misalnya kalian sebutkan proyeksinya bagaimana sih sebenarnya peluang kita di pasar gitu, apakah ini besar. Kalau disebut dengan angka lebih enak lagi gitu, sebagai investor saya tahu oh ini hitungannya berarti gini nih, oke nih gitu kan. Biasanya dilengkapi dengan grafik gitu ya, bisa kalian buat dengan grafik juga. Nah, ini customer atau juga partnership bisa ya kalian buat di sini. Biasanya tuh kalau kita buat pitch deck di bagian customer dan partnership itu dia tentuin tuh logo ininya,
logo-logo semua customer atau partnership-nya. Loh, kenapa penting, Bu? Kalian bayangin ya, kalau misalnya kalian cantumkanlah, misalnya baru buat perusahaan nih, kalian baru buat perusahaan, terus customer-nya kalian, ternyata customer kalian ataupun partnership kalian, Tokopedia, Gojek, semua perusahaan-perusahaan besar gitu. Tentu investor yang melihat, oh ini udah oke nih, dia punya nama di antara perusahaan-perusahaan yang besar. Ya otomatis ini akan mengangkat derajat kalian lah. Oh ini berarti kenapa perusahaan-perusahaan besar mau punya partner dia, ya pasti ini karena produk yang ditawarkan atau mungkin cara kerja mereka oke nih gitu. Jadi ini bisa menjadi penarik juga gitu. Makanya kebanyakan di bagian pitch deck, kalau di bagian customer dan partnership, mereka ini cantumin, apalagi kalau mereka dapat yang besar-besar nih, masukin semuanya gitu. Nah, teknologi. Kemudian bicara soal teknologi. Kenapa sih teknologi penting gitu? Kalian lihat nggak sekarang ini ada nggak institusi, nggak usah startup gitu ya, institusi gitu, semuanya baik itu yang corporate juga sekarang udah menggunakan teknologi. Nggak ada yang nggak menggunakan teknologi. Dimanapun kalian, di daily life kalian juga kalian pakai yang namanya teknologi kan. Sama di perusahaan juga begitu. Dan ini menjadi key sebenarnya. Kadang-kadang itu menjadi key, apalagi dia kalau basisnya memang teknologi ya, startupnya startup teknologi, itu ya itu teknologi menjadi yang penting. Kalian tahu nggak di perusahaan itu, mungkin ada yang udah pernah juga magang, pernah lihat gitu ya bagaimana situasi sebenarnya. Yang magang, kalian sebenarnya mengerjakan apa? Mengerjakan, kalian biasanya dikasih project kan, membangun sebuah perangkat lunak untuk si perusahaannya gitu. Nah, apa semua ya Bu? Kalau misalnya di startup itu kita harus mengerjakan ini? Enggak, kadang-kadang mereka juga bisa membeli atau menyewa kadang-kadang dari third party, tapi kebanyakan juga mereka membangun built-in. Mereka buat sendiri perangkat lunak mereka. Kenapa begitu? Karena itu mereka anggap sebagai strategi. Kita mau beda nih dari yang lain gitu. Jadi biasanya, makanya kadang-kadang kan kalau kalian pernah magang gitu ya, udah di warning dulu nih dari sama perusahaannya, data apapun kalian nggak boleh bawa gitu kan, data baik data maupun apalah pekerjaan kalian itu udah tinggalkan, atau kalian biasanya ada surat pernyataan. Saya pernah ya, saya pernah mau belajar soal customer relationship di sebuah perusahaan. Jadi ada perusahaan besar, startup besar, unicorn startup. Saya mau pakai sedikit aja data mereka sebenarnya. Saya mau lihat, saya mau tanya data mereka. Sedikit saja. Tapi ternyata untuk mendapatkan data yang sedikit ini, kita harus tanda tangan dulu, semacam legalnya. Jadi once saya menyebarkan data-data ini, saya akan kena penalti dan lain sebagainya. Gitu. Jadi betapa teknologi itu memang benar-benar dijaga. Teknologi, data itu mereka jaga banget gitu. Jadi kadang-kadang juga mereka buat ini gimana ya, kita buat nih teknologi yang orang lain nggak punya nih, kompetitor lain nggak punya gitu. Jadi kalau di perusahaan ada yang namanya R&D, jadi Research and Development Team, khusus tim yang untuk belajar apa sih teknologi-teknologi yang terbaru, terus kita kalau implementasikan ke bisnis kita seperti apa gitu. Atau mungkin kalau nggak ada, biasanya ada beberapa engineer yang mereka minta untuk belajar gitu. Jadi ada juga bagian-bagian research-nya di perusahaan. Jadi kalian jangan pikir, oh kayaknya mereka nggak ada ya Bu, disuruh diapain. Enggak juga, mereka juga ada melakukan research gitu. Karena teknologi ini kan berkembang, beda hari beda teknologinya gitu. Itu kan sesuatu yang cepat untuk berputar gitu. Jadi mereka juga ada bagian itu. Jadi mereka mau buat sebuah teknologi yang memang beda nih, nggak bisa ditiru dari ke orang-orang lain gitu. Makanya biasanya ini sesuatu yang memang secretly gitu ya, sesuatu yang confidential lah, dijaga oleh si perusahaan. Nah itu sepenting itu teknologi di sana gitu. Nah kalian kalau mau bekerja di startup juga kalian nanti bisalah pikirkan, oh ya saya ternyata kerjaannya bukan hanya saya disuruh apa, ngerjakan apa gitu. Enggak.
kadang-kadang juga kalian akan diminta untuk melakukan penelitian ya, maksudnya bukan penelitian seperti yang kalian kuliah dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa part di dalam teknologi gitu kalian akan pelajari, sama kayak cloud ya. Dulu tuh kalau kita bicara cloud, kalau kalian di tahunnya saya lah misalnya gitu ya, belajar cloud, apa sih cloud gitu. Sementara orang masih yang physical gitu ya, masih servernya ya server biasa gitu. Sekarang orang, kalau kita bicara zaman sekarang, orang apa? Bicara cloud. Bahkan semuanya kalau bisa di ini kan menggunakan cloud untuk tapi ada masalah lagi kan di cloud kan. Masalah yang paling ini di cloud apa? Masalah security gitu. Nah, sekarang orang gimana nih, aku mau pakai cloud tapi security-nya oke nih gitu. Nah, setelah oke nanti security-nya ada lagi mungkin masalah-masalah yang lain. Nah, itulah kalian perlunya untuk buat teknologi ini. Jadi dengan menjual teknologi ini juga kadang-kadang oke, kita pakai yang terbaru nih Pak, pakai ini misalnya teknologi yang terbaru ini nih. Tapi kalian juga jelaskan apa keuntungannya gitu kan. Nah, ini bisa jadi daya tarik juga gitu. Kemudian bicara soal kompetisi. Kalau bisnis ya pastilah, kalau misalnya di awal mungkin ya, kalau kalian yang pionir lah misalnya ya, kalian pionir sekali ya memang untuk kompetisi, siapa yang jadi kompetisi, yang masih misalnya kalian baru pertama sekali, saya mau buat aplikasi ngedate mahasiswa supaya setiap mahasiswa yang jomblo dapat pacar misalnya gitu kan. Nggak ada saingannya, ini baru pertama kali di seluruh dunia yang ada aplikasi seperti ini, nggak ada gitu. Mungkin bagian kompetisi ya agak lebih low, kalian nggak akan bahas lebih deep. Tapi kalau misalnya saya ini udah bejibun, udah banyak sekali bisnis-bisnis sejenis gitu. Nah, kalian harus jelaskan itu. Misalnya kayak sekarang ya udah ada jual beli online itu udah banyak. Kalian ada yang tadi saya sebut, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, JD ID. Bahkan ada yang kecil-kecil juga kita kadang-kadang nggak tahu ya ini apa sih ini gitu. Kayaknya dibuat sendiri gitu. Nah, kalian harus bisa jelaskan apa sih sebenarnya beda aku dari kompetitor yang lain, apa yang membuat aku berbeda, keuntungan apa kalau pakai bisnisku itu, kalian menjadi customer di bisnisku, keuntungan apa yang bisa didapatkan gitu. Nah, ini juga perlu dijelaskan dengan sangat baik gitu, terutama untuk yang memang dia area bisnisnya itu banyak pemainnya gitu. Kemudian bicara soal daya tarik ya, daya tarik. Nah, daya tarik maksudnya apa, Bu? Kan udah dijelasin tadi. Nah, daya tarik ini mungkin ada hal-hal yang lain yang di luar fitur yang bisa menjadi ini nih daya tariknya kita nih, perusahaan kita nih. Contohnya apa? Contohnya banyak. Misalnya kalian mau buat ini, kalian udah buatlah aplikasi gitu ya. Kalian drop di Play Store misalnya gitu. Nah, jumlah downloadannya kalian itu kalian bisa buat itu menjadi daya tarik. Oh, ternyata kami nih jumlahnya udah 10 million orang yang download aplikasi kami misalnya gitu kan. Atau kalian bisa juga buat matriks pertumbuhan, ternyata pertumbuhan perusahaan kami itu mulai dari awal sampai dari akhir sampai tahun sekian ini berapa gitu kan. Atau ya kalian buatlah semua hal yang bisa juga testimoni gitu ya. Sama kayak kalau kalian lihat brosur di Dell itu ada banyak testimoni kan kadang dari alumni itu jadi daya tarik kan buat orang-orang yang mau masuk Dell. Ya testimoninya tentu yang biasanya testimoni gimana, testimoninya yang baik-baik kan, jarang orang yang menunjukkan ya enggak. Untuk daya tarik, namanya daya tarik pasti yang oke gitu kan, dipilih orang yang memang oke, kemudian testimoninya juga baik, dan ini akan ditampilkan gitu. Bisa juga ya banyak hal-hal yang menurut kalian mungkin nggak ada di sini, nggak terdaftar di sini, tapi menurut kalian bisa menjadi daya tarik. Atau misalnya menang lomba nih perusahaan kalian menjadi leading company di bagian tech startup. Nah, kalian bisa buat itu menjadi bagian, atau mungkin semua timnya sudah tersertifikasi. Nah, itu jadi daya tarik juga kan. Jadi kalian bisa buatlah bagian-bagian yang kalian rasa oke nih untuk dimasukkan. Nah, untuk
selanjutnya ada yang namanya bisnis model. Nah, bisnis model ini ya udah kalian belajar ya di awal itu banyak komponen-komponennya kan. Ada intinya adalah kalian mau kasih tahu ini bisnisku seperti apa gitu ya, bicara semua poin-poinnya itu kalian tampilkan gitu. Kemudian marketing plan. Jadi kalian ceritakan kalian pakai apa nih kalau kalian mau promote barang kalian, produk kalian gitu. Nah, ini bisa jadi kayaknya sama aja sih Bu, bisa jadi beda kan? Bisa jadi beda. Setiap perusahaan itu punya yang beda. Punya cara yang berbeda-beda dan kadang-kadang terlalu unik. Gitu, mereka menampilkan gaya-gaya yang unik. Kalau kalian lihat ya di misalnya kalian pernah ke supermarket gitu, kalian lihat gimana sih cara mereka untuk ini marketing. Biasanya mereka kasih tester kan. Nih Bu, silakan testing, kita ada produk baru, boleh dites gitu kan. Nah, itu salah satu pendekatan mereka. Saya pernah punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Bisnet. Ya, teman-teman mungkin saya nggak tahu apakah Bisnet ini kan dia jangkauannya terbatas kan. Mungkin di Jawa Bali itu udah agak lumayan gitu. Di Sumatera masih kurang gitu. Mereka menawarkan membangun sebuah ini provider ini ya, internet provider. Kalau sekarang teman-teman mungkin ya paling sering pakai IndiHome gitu. Nah, ini Bisnet dia mau jadi bersaing dengan si IndiHome, dia bangun sendiri. Makanya kalau teman-teman lihat ya yang pakai IndiHome, pernah pakai IndiHome, untuk program-program MNC kan biasanya di blok kan. Produk MNC kayak MNC TV gitu kan, yang di bawah MNC Group itu, TV yang TV channel yang berada di bawah MNC Group itu biasanya di blok karena memang mereka masuk di Bisnet. Jadi mereka punya platform sendiri lah. Kalau udah pakai providernya si Bisnet, automatically semua produk-produk dari MNC kita boleh pakai gitu. Nah, mereka bilang jadi cara mereka untuk melakukan marketing itu oke lah, ada beberapa yang memang ya konvensional lah kita pakai karena mereka punya ini ya banyak produk MNC, mereka pakai promote misalnya di TV mereka dan lain sebagainya, iklan dan sebagainya gitu. Atau acara-acara karena ini MNC Group lumayan besar, jadi mereka buat acara, mereka CCP biasanya ini pakai Bisnet ya, tapi ada yang lucu mereka. Jadi mereka itu kalau misalnya kalian tahu buat Bisnet itu kan mereka pakai fiber optik kan. Jadi mereka nggak bisa asal-asalan masangnya karena infrastrukturnya itu mahal. Ya, buat fiber optik itu menggalinya gitu ya. Terus itu harus ditarik lagi, jangkauannya dari mana ke mana kita harus tahu gitu. Jadi kata mereka, kalau kita mau bangun nih Bisnet ini di satu tempat itu kita harus riset dulu ini. Oke, nggak berpotensi nggak ini tadi yang kita bicarakan kan? Ada apa nggak potensinya di sini? Nah, biasanya juga mereka lakukan strategi marketing. Strategi mereka apa? Biasanya mereka udah ada lihat potensi nih ya, di daerah ini kayaknya berpotensi nih gitu, daerah perumahan. Ya udah mereka ke sana karena di daerah perumahan kan kalau mau buat internet kita apa? Jadi indikatornya. Orangnya pakainya reguler. Orang yang pakai reguler apa? Punya duit tentunya kan. Duitnya harus oke. Kemudian ya harus dipakai. Orang yang sering pakai apa? Orang yang kerja atau orang yang kuliah atau yang jadi pelajar gitu kan. Cara mereka gimana? Biasanya mereka nggak langsung ya kadang-kadang mereka door to door supaya ada face to face ini kan, meeting dengan target customer-nya. Tapi mereka juga gunakan ini. Mereka ke kepala RT-nya terus bilang, Pak, di sini mereka tanya. Jadi mereka ngumpulin informasinya dari Pak RT atau Pak RW-nya. Terus ditanya, oh iya ternyata Pak di sini ada berapa orang, ada berapa kakak, terus pekerjaannya kebanyakan ini gitu. Terus mereka bilang gini, Pak, ini saya kasih brosur ke Bapak. Bapak nanti kabarin deh ke warganya Bapak. Kalau nanti dapat berapa yang mau pasang Bisnet, Bapak kita kasih gratis pasang Bisnet. Atau Bapak kita kasih promo ini gitu. Nah, caranya unik kan? Mereka secara tidak langsung membuat agen-agen untuk jadi salesperson mereka gitu.
tanpa kalian harus perlu suruh orang. Ya kalau untuk bangun satu bapaknya, misalnya kita ada nanti dapatnya 20, terus bapaknya kita gratisin satu aja ya nggak masalah kan sebenarnya, daripada kita harus buat semua nih salesperson kita kirim ke daerah ini gitu kan. Jadi mereka strateginya seperti itu. Kadang-kadang juga mereka join dengan kampus gitu kan. Di kampus-kampus tuh biasanya mereka jadi ikut-ikut jadi apa sih namanya, sponsor gitu kan. Jadi ketika ada sponsor mereka kan ada namanya, atau mereka dikasih booth tertentu, di booth ini mereka bisa deliver informasi mereka. Ya itulah salah satunya itu. Jadi setiap ini juga main-main strategi, main-main kreativitas sih. Makanya orang-orang yang ada di marketing, orang-orang marketing itu kalian harus juga cukup ini orang-orang yang kita apresiasi lah untuk pertumbuhan perusahaan gitu. Karena kalau salah strategi gitu ya, ya kita bisa efeknya ke perusahaan gitu. Kalau strateginya oke ya bisa membawa orang banyak-banyak kan. Nah, jadi saya dulu pernah punya teman baru seangkatan saya punya membangun bisnis startup ya kan, di umurnya masih awal setelah kuliah gitu. Dia cerita dari sisi engineer IT semuanya oke, nggak ada masalah, tapi ada satu kendalanya sisi apa? Sisi marketing. Mereka nggak punya orang yang memang punya background atau setidaknya at least mereka punya orang yang punya pengalaman di bidang marketing. Akhirnya apa? Ini jalan tapi mandek gitu, nggak berkembang karena mereka bukan orang pemasaran yang bisa jualan. Kan orang marketing itu, jangan kalian pikir orang marketing itu kayaknya pintar ngomong aja ya Bu, bisa ngomong ini. Ya itu salah satu kemampuan mereka, tapi ada hal yang levelnya lebih di atas mereka akan pikirkan. Perhatiin deh, pernah ini nggak kalian di apa sih namanya, di apa sih di supermarket gitu, di mall misalnya gitu kan, ada yang nawarin apartemen kan? Nggak semua orang ditawarin apartemen, jadi hanya orang-orang yang mereka anggap ini oke nih, bisa berpotensi jadi bisa berpotensi jadi customer kita. Selanjutnya ada yang namanya financials. Ya, financials ini ya bicara dari namanya, kalian udah tahu financial, bicara soal sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Nah, ini biasanya bicara soal bagaimana sih proyeksi keuangan 3 sampai 5 tahun gitu. Bicara soal unit ekonomik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini sangat teknikal ke area keuangan gitu. Makanya untuk buat bagian ini bukan orang yang biasa gitu. Tentu orang yang punya background atau setidaknya pengalaman di bidang finance gitu ya. Jadi supaya kelihatan ini bisa tersaji dengan sangat baik. Karena memang kalau investor melihat gitu, melihat pitch deck ini salah satu yang penting kan, kita mau kasih dana gitu ya, kasih dana ke sebuah perusahaan. Tentu kita harus tahu nih, ini dananya bakalan diapain, kemudian proyeksinya seperti apa. Jangan sampai memang uangnya ini ya dibuang begitu saja gitu ya. Jadi memang ini harus dibuat jadi sebuah package yang baik. Kemudian ada bagian DAX gitu ya. DAX ini biasanya di bagian akhir. Nah, ini pada bagian ini kalian akan menjelaskan tentang sebenarnya berapa uang yang kita butuhkan gitu kan. Kalian harus kasih rentangnya lah, berapa rentang uang yang kalian butuhkan, investasi yang kalian harapkan seperti apa, kemudian untuk berapa lama sebenarnya ini untuk kalian gunakan gitu, apa milestone dari kalian gitu, dan bagaimana kalian menggunakan uang yang tadi sudah diinvestasikan untuk mencapai milestone kalian juga gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan lah ini yang bisa kalian jawab di bagian DAX ini ya. Jadi lewat ini juga nanti investor tahu nih beberapa, ini mungkin ini pertanyaan yang paling sering maksudnya yang paling sering ditanyakan, yang perlu ditahu oleh si investor. Jadi ini memberikan mereka jawaban lah gitu. Nah, ada setidaknya tiga
kunci untuk kalian membuat powerful pitch deck. Setiap intinya adalah kalian harus buat pitch deck itu yang clear dan simple. Clear dan simple, kalian udah lihat sendiri kan bahwa tadi seperti yang disebutkan bahwa pitch deck itu ternyata nggak panjang-panjang gitu kan. Tapi bukan berarti karena nggak panjang, karena simple ada hal-hal yang miss gitu. Kalian harus juga bisa menyajikan semua informasi yang kalian dan para investor butuhkan gitu. Kemudian sesuatu yang menarik ya, dengan waktu 3 menit lah, misalnya katakan 3 menit, dan slide-nya misalnya kalian hanya 10 slide atau sampai 12 slide yang kalian gunakan, itu harus kalian tampilkan dengan cara yang menarik. Cara yang menarik ini bisa macam-macam kan, setiap orang juga punya caranya, strateginya untuk membuat semuanya kelihatan menarik. Apakah membuat dengan gambar kah atau bagaimana, itu kalian buatlah nanti. Kemudian buatlah pitch deck ini menjadi ini mudah untuk easy to act on ya. Nah, bicara soal pitch deck, bicara soal yang namanya desain pitch deck gitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, salah satu cara untuk membuat powerful pitch deck adalah dari membuat ini harus menarik. Nah, menarik ini bisa dari desainnya. Nah, untuk dari desain ini sebenarnya sekarang itu udah banyak sekali yang online. Kalian bisa lihat nanti contohnya saya juga akan sertakan nanti di sini ada beberapa website yang bisa kalian buka, di mana di sana ada banyak template-template untuk pitch deck yang baik dengan desain yang baik. Nah, untuk desain pitch deck ini kalian harus pastikan bahwa ini sesuatu yang tidak up to date gitu kan. Jadi kalian harus lihat trennya seperti apa sih. Ternyata buat pitch deck yang tahun-tahun segini trennya seperti ini sih, trennya seperti ini gitu kan. Jadi kalian harus bisa. Jangan sampai orang yang melihat kalian, oh ini kayaknya udah lama nih, udah nggak oke nih, udah jadul gitu. Jadi buatlah sesuatu yang secara visualisasi dia oke gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang kalian perlu lakukan ketika kalian buat namanya pitch deck ya. Nah, kalian perlu buat di bagian bawah itu ada namanya pitch deck cover gitu ya. Jadi kalian bisa buat confidential atau proprietary, kemudian copyrightnya ke siapa gitu kan. Nah, ini bagian yang penting supaya orang tahu ini belongs to siapa gitu, belongs to perusahaan mana gitu. Nah, kalian juga perlu menjelaskan di dalam pitch deck kalian itu harus ada part yang bisa menjelaskan bahwa market opportunity dari bisnis kalian ini cukup besar dan memastikan ini ya terserah modelnya seperti apa. Apakah kalian tadi kan modelnya bisa buat grafik atau apa gitu. Jadi ketika orang yang melihat ini bisa melihat potensi dari bisnis yang kalian kembangkan. Nah, ini biasanya dia menggunakan tadi ya untuk menambah ketertarikan pembaca gitu, ataupun yang melihat dia bisa menggunakan grafik atau gambar-gambar gitu. Tadi juga contohnya kalian bisa lihat ya yang dari Kita Bisa itu dia menggunakan apa? Gambar. Nah, bisa kalian lihat kan dia penggunaan kata-katanya mungkin hanya beberapa, ada gambar, ada kata-kata, kemudian ada grafik, ada kata-katanya gitu. Dan biasanya kalau misalnya diminta ya untuk mengirimkan itu ya kalian kirimkanlah lebih baik dalam PDF format. Jangan minta investornya itu untuk mendapatkannya dari Dropbox gitu ya. Kalian send link gitu ya. Kalau misalnya nanti mereka minta gitu, ya oke. Tapi kalau misalnya mereka tidak minta, hindari sebenarnya. Jangan paksakan mereka untuk melihat ke link mana gitu ya. Karena kalian juga harus pikirkan bahwa mungkin ada barrier ataupun kendala yang mereka hadapi. Jadi kita harus pikirkan bagaimana sih, intinya kita pengen bagaimana sih para investor ini bisa mendapatkan informasi pitch deck kita dengan cara yang mudah dan cepat gitu. Nah, kalian bisa juga buat rencana ya untuk mengadakan demo ke produk kalian ini sebagai bagian dari presentasi gitu. Jadi mungkin ada presentasi di luar dari pitch deck kalian itu, jadi ada untuk sekedar demo, brief demo. Nah, ini bisa kalian rencanakan. Artinya kan nggak semua, kalau kalian punya, katakanlah kalian punya sebuah aplikasi untuk jual beli gitu, jual beli online. Mungkin nggak semua hal bisa kalian lakukan itu karena butuh waktu gitu kan untuk menjelaskan harus menjelaskan dari awal sampai dengan
akhir gitu. Tapi mungkin ada part-part yang kalian rasa, oh ini nih highlight ini yang bisa kita highlight untuk menunjukkan bahwa ini produk kita, ini yang menjadi jualan dari bisnis kita gitu. Dan kalian buatlah sesuatu yang menarik gitu ya. Jadikan pitch deck kalian itu menjadi sesuatu yang menarik, memorable, kemudian ada cerita kan, kayak tadi juga kita bisa itu kan dia cerita, ada cerita behind dari aplikasi yang dia bangun gitu ya, platform yang dia buat gitu, bahwa ada orang yang ingin sedekah ke orang yang membutuhkan. Nah ini behind story-nya seperti ini yang mungkin harus juga bisa dijual, karena dari story seperti ini kita bisa lihat oh ternyata ini impactful ke orang-orang banyak gitu ya. Jadi kita bisa lihat passion dari bisnis ini seperti apa gitu ya. Kemudian kalian juga harus pikirkan ya bagaimana cara untuk ya tadilah daya tariknya dari banyak hal, bisa dari ide, kemudian cara kalian menyampaikan gitu. Dan untuk desainnya juga kalian harus pikirkan desain ini jangan yang pikirkan loh warna gitu ya. Biasanya ya tadi ya kalau kalian lihat yang professional design itu biasanya dia akan menyesuaikan juga warnanya dengan warna yang akan dipakai. Kan biasanya untuk setiap sistem ada warna-warna tertentu yang memang major gitu ya, yang dibandingkan warna-warna yang lain sesuai dengan logo misalnya kayak Dell gitu. Dell itu warna biru. Nah untuk misalnya untuk kalau kalian mau buat slide misalnya gitu, nah tentu yang kalian tampilkan apa gambar-gambar Dell atau mungkin warna-warna yang senada dengan logo-logo Dell. Nah sama juga gitu, kita bisa warna apa, Shopee misalnya gitu ya, Shopee kesannya itu kan dengan warna orange gitu, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Shopee biasanya dengan warna orange gitu, atau Tokopedia warnanya hijau. Kalian bisa lihat semua, bahkan sampai merchandise-nya aja juga warna hijau gitu kan. Nah inilah sesuatu hal yang memang perlu diperhatikan ketika kalian juga buat pitch deck gitu. Nah selain ada hal-hal yang memang diperlukan, ada juga hal-hal yang kalian tidak boleh lakukan ketika kalian buat pitch deck. Nah pitch deck itu seperti tadi yang di awal dijelaskan bahwa dia sesuai dengan penelitian ternyata rata-ratanya 19 halaman gitu. Jadi perkiranya memang 15-20, ya kurang lebih seperti itulah ya Mbak, maksimumnya adalah 20 slide. Artinya kalian bisa menyesuaikan bahwa waktu yang diperlukan memang nggak banyak. Jadi berapa slide yang perlu kalian tampilkan juga harus kalian pertimbangkan gitu. Dan tidak banyak tidak banyak kata-kata gitu, ada gambar gitu. Karena orang lebih dengan melihat banyaknya kata-kata menjadi kesannya lebih membosankan, berat gitu. Dibandingkan kalau kalian buat dalam bentuk gambar gitu. Kalau buat gambar orang kayak oh ini eye catching gitu ya. Jadi kayak kita tanpa kadang-kadang ya disuguhi gambar, kita bisa secara tidak langsung kita translate tujuannya ini nih. Kalau dilihat ada gambar orang ya, di kita bisa itu ada gambar orang mengemis, gitu. Kemudian dia tuliskan sedikit penjelasan singkat, kalian udah kebayang apa sih maksudnya gitu. Jadi biasanya orang memang menggunakan banyak juga gabungan antara kata-kata dan juga gambar gitu. Nah kemudian ya kalian juga buat untuk yang financial gitu ya. Untuk bagian financial memang kalau bicara finance gitu ya sebenarnya banyak, ini apalagi ngomongin angka gitu ya, detail-detailnya. Tapi sebenarnya kalian nggak juga harus menampilkan sampai sangat-sangat detail, karena memang itu kan kalian juga harus pertimbangkan bahwa memang kalian harus bisa bagi-bagi bagian mana yang sebenarnya penting untuk kalian tampilkan, bagian mana nggak usah sampai ke detail-detailnya gitu. Karena juga orang mungkin investornya ini ya lagi-lagi investor juga waktunya terbatas gitu kan untuk memahami semuanya. Jadi kalian harus pilih yang mana yang penting untuk kalian sampaikan gitu ya. Dan kemudian hindari juga kalau kalian ingin menggunakan yang namanya jargon atau akronim gitu. Kadang-kadang ada yang mungkin kita istilah-istilah ya, misalnya sama seperti kita lah, misalnya kita udah tahu istilah cheese itu apa. Ketika kalian ngomong ke orang lain dengan menggunakan istilah cheese, iya kita pakai cheese nih untuk e-learning kita, salah satu yang mendukung kita adalah cheese gitu. Orang lain yang mungkin mendengar ini nggak akan paham. Lain hal kalau kalian mungkin untuk Civitas Dell dengan kalian sebut cheese, mereka udah paham apa itu cheese. Tapi
ke orang lain enggak. Nah, istilah-istilah seperti ini mungkin kalian perlu jelaskan mungkin di awal. Nah, kita sebutnya ini cheese itu adalah ini, tapi lebih dikenal lebih dengan sebutan cheese, sehingga ketika kalian menggunakan istilah itu nanti next, mereka udah paham gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menggunakan istilah yang akhirnya membuat mereka misinformasi. Ada informasi yang mereka nggak dapat dengan kalian sebutkan itu gitu ya. Dan jangan sampai juga di dalam pitch deck kalian itu kalian merendahkan yang namanya kompetisi gitu ya. Bahwa oh iya, saking kalian ingin mengangkatnya perusahaan kalian, bahwa kalian memiliki keunggulan gitu, seolah-olah kalian menutup mata dengan yang ada nama kompetisi. Enggak gitu ya. Kalian harus juga menjelaskan bahwa ada kompetisi, kemudian kalian harus jelaskan bagaimana sikap kalian terhadap kompetisi yang ada. Justru nanti si investor bisa lihat, oh ini mereka sudah paham adanya kompetisi dan mereka sudah mempersiapkan diri dengan adanya kompetisi itu. Nah, langkah-langkah kalian itu menjadi pertimbangan juga bahwa kepada investor bahwa ini siap nih perusahaan ini menghadapi kompetisi gitu ya. Mungkin sekarang kalau kalian bilang sekarang mungkin nggak ada kompetisinya, tapi kita nggak akan bisa tahu setahun 2 tahun kemudian bakalan banyak kompetitor yang lain gitu kan. Dan untuk yang ini ya, kalau kalian nanti menggunakan yang namanya pitch deck kan ada template-nya gitu. Nah, kalian harus juga pertimbangkan bagaimana layout-nya, apakah gambar yang kalian gunakan ini adalah gambar yang low quality atau gimana gitu. Jangan sampai memang kalau kalian lah dilihat ada presentasi, kemudian kalian misalnya gambarnya yang low resolution gitu ya. Seperti gambar tadi di Kita Bisa itu, misalnya dia menggunakan gambar orang yang low resolution. Tentu ya memang secara informasi ya kita masih dapat informasinya, tapi itu sesuatu yang nggak enak untuk dipandang gitu ya. Kalian juga harus pertimbangkan dengan itu juga bisa melihat bahwa kesiapan kita gitu ya. Ketika kalian menampilkan sesuatu yang memang kualitasnya rendah, misalnya sebutlah sebagai gambar gitu ya, gambarnya yang low resolution, ya kita bisa lihat juga ini orang nggak benar-benar mempersiapkan gitu ya. Dan ya desain itu sebegitu pentingnya, desain itu ketika kalian buat yang namanya pitch deck. Ini adalah salah satu template dari pitch deck ya. Pitch deck ini ada macam-macam, nanti kalau teman-teman buka websitenya ada macam-macam perusahaan dengan pitch deck mereka masing-masing. Nah, ini adalah contoh dari pitch deck dari Airbnb. Nah, ini Airbnb saya mungkin nggak perlu jelasin lagi detailnya seperti apa, mungkin teman-teman juga pernah baca atau pernah tahu atau pernah pakai mungkin ya. Jadi ini pitch deck-nya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pitch deck-nya ini tidak, sebenarnya ada beberapa halaman, kalian bisa lihat kan bahwa halamannya juga nggak terlalu panjang, ada sekitar 14 halaman gitu kan, belasan halaman, dan sampai 20. Nah, 14 halaman. Nah, ini kita lihat di halaman pertama mereka kasih cover halamannya, kemudian di bagian 2 mereka langsung cerita soal problemnya gitu ya, problemnya apa sebenarnya mereka bagi di sini. Nah, lihat ini cara mereka untuk menampilkan nggak terlalu panjang kan. Oh iya, mereka cerita problemnya itu ada di sisi harga, di sisi hotel, kemudian no easy way access gitu ya. Jadi ada 3 poin yang mereka coba follow up sebagai problem yang mereka akan tangani gitu. Kemudian mereka ceritain apa sih solusinya. Nah, perhatikan solusinya ini sangat berhubungan dengan yang namanya problem. Kalau problemnya tadi bicara soal harga gitu ya. Nah, ini dia juga bicara kan soal harga. Ada save money, ada make money, kemudian ada juga share culture. Nah, ini 3 poin penting ini ya tidak serta-merta mereka akan buat gitu. Tentu mereka akan berangkat dari yang namanya masalah ya. Nah, ini ada market validation-nya juga, sehingga kita tahu sebenarnya oh ini ada potensinya nih, potensi untuk kita membangun bisnis ini gitu kan. Kemudian ada market size-nya seperti apa, dijelaskan. Nah, ini coba lihat, kalian bisa lihat ya dari tadi juga mereka menggunakan sedikit word, kemudian mereka menggunakan gambar. Ya, gambarnya mungkin sekilas kalau kalian lihat ini gambarnya simple, bukan gambar yang desainnya luar biasa bagaimana gitu ya. Cuman mereka menggunakan salah satu bentuk visual yang bisa membuat para pembaca atau yang melihat audiensnya itu lebih enak untuk melihatnya gitu. Kemudian bicara soal produknya. Nah, produknya ini, nah tadi kan yang produknya ini sebenarnya ada banyak kan, kalau kalian bicara soal Airbnb sebenarnya
secara keseluruhan ada banyak, tapi kalian bicara soal key feature-nya apa. Nah, di sini dia bisa lihat dia buat gambar, kemudian nanti dia mungkin akan jelaskan secara oral. Tapi ada beberapa part yang dia cantumkan beberapa kata-kata bahwa oh ini dia ada search ya. Artinya kalian mulai dari search, kemudian kalian bisa melihat kan intinya seperti itu kan, kalian search, kemudian ada list, dan ketika dari list itu ada tampilan yang sesuai ada yang sesuai dengan kita, ya udah kita book gitu kan. Nah, ini bicara bisnis model. Nah, tadi saya udah bicara juga ya, bisnis model itu kan banyak sebenarnya komponennya. Nah, kalian buat ini bagaimana kalian menampilkan dalam satu halaman dengan menampilkan oh ya ini nih bisnis model kita seperti apa. Nah, dia ini sebutkan bahwa bisnis modelnya ini oh ya ini kita akan menampilkan 10% komisi dari setiap transaksi. Nah, ini bagaimana modelnya. Nah, ini ada yang share of market gitu kan. Kemudian proyeksinya sampai dengan tahun 2011 seperti apa gitu. Nah, di bagian ini dia akan menjelaskan si Airbnb ini dia menjelaskan adoption strategy. Nah, di sini dia jelaskan ada beberapa poin, mulai dari strateginya ada melalui event, ada juga menggunakan partnership, ada juga menggunakan Craigslist. Nah, nanti kalian akan jelaskan. Nah, masing-masing perusahaan mungkin ada yang menggunakan adoption strategi ini atau mungkin nggak memikirkan juga adoption strategi ini. Nah, kalau kalian punya strategi untuk adopsi, ya jelaskanlah bagaimana gitu. Nah, ini adalah kompetisi. Kompetisi dia menjelaskan di sini kalau kalian lihat ini ada oh ini banyak logo-logonya. Seperti apa gitu ya. Kok apa sih maksudnya logo-logo? Nah, kalian bisa lihat ada beberapa poin di atas dia cerita soal ada poin indikatornya ada affordable, kemudian ada online transaction, ada expensive, dan yang bagian kiri ada offline transaction. Nah, di bagian setiap bagian-bagian ini, misalnya untuk yang affordable dan online offline transaction, oh ternyata dia ada kompetitornya yaitu ada 3 ya, ada si Couchsurfing, ada Craigslist, kemudian ada bedandbreakfast.com gitu. Kemudian untuk bagian yang affordable dan online transaction, dia kompetitornya ada hostels.com. Di bagian yang online transaction dan expensive, oh ini ternyata ada. Jadi untuk setiap bagian dia mencoba untuk mendefinisikan siapa-siapa saja sih yang menjadi kompetitor kita, sehingga mereka juga akan tahu bagaimana strategi untuk mengatasi kompetisi yang ada gitu ya. Misalnya untuk kompetisi, ternyata ada nih kompetisi untuk Rentobi itu, oh si Rentobi ini dia offline transaction dan expensive. Strategi apa sih sebenarnya yang kita bisa kita lakukan untuk menangani si Rentobi ini? Oh ternyata Rentobi itu expensive. Nah, kita coba buat yang lebih murah, yang affordable gitu ya. Ini menjadi salah satu strategi ketika kita tahu dan kita berhasil mendefinisikan kompetitor kita yang ada gitu. Nah, ini competitive advantages-nya juga dia jelaskan ya, di sini ada mulai dari ada 6 ya, dia coba jelaskan mulai dari kita harus jadi first to market, kemudian host incentive, ada list ones, ease of use, profiles, dan design and brand gitu ya. Jadi dijelaskan setiap poin ini apa sih maksudnya gitu. Nah, ini dia jelaskan tentang tim. Jadi nggak semua tim ya, jangan bayangkan kalian pikir oh ya ini semua tim akan dijelaskan di sini gitu ya. Biasanya anggota tim yang memang dijelaskan di bagian ini adalah yang punya kepentingan yang sangat besar gitu, yang punya impact besar di dalam perusahaan. Ya misalnya di sini dia, dan biasanya orang-orang yang terkenal juga gitu ya, kalau misalnya kita punya di bagian HR-nya kita atau di bagian IT engineer kita, orang-orang yang memang udah punya nama yang luar biasa gitu ya, kita boleh cantumkan gitu. Jadi ini semacam menjual perusahaan kita lewat tim yang kita miliki gitu. Nah, di sini dia juga jelaskan di bagian bawah ya, bahwa dia punya ada penasehatnya ini siapa? Dia jelaskan oh ternyata penasehatnya ini adalah seorang CEO dan co-founder di Justin TV gitu. Jadi ini adalah salah satu cara juga sih untuk mendapatkan attention dari si investor ya, dengan menjual orang-orang yang bekerja di dalam gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa di pitch deck itu ada juga bagian press. Di bagian press ini kita bisa menyajikan statement yang diberikan oleh
perusahaan lain, institusi lain atau third party lah ya terkait dengan perusahaan kita ini seperti apa gitu ya. Jadi mereka ini memberikan semacam penekanan layanan kita itu seperti apa. Nah, contohnya ada 4 ini, kalian bisa lihat ada 4 perusahaan yang mana mereka memberikan statement terkait dengan layanan Airbnb itu seperti apa gitu ya. Nah, ada yang menceritakan bahwa oh ya ini contohnya yang Mashable ini, dia ceritakan bahwa ternyata si Airbnb ini bisa menjadi alternatif untuk boring evening di sebuah hotel room gitu ya. Atau juga ada yang bisa dia sebut dari Webware, dia sebutkan bahwa airbed dan breakfast ini adalah fun approach untuk couch surfing gitu. Jadi semacam ada penekanan sehingga ini juga bisa menjadi daya tarik, bisa menjadi daya tarik bagi investor ataupun orang yang melihat lah, yang membaca audiens bahwa ternyata oh ya ini nih perusahaan Airbnb ini kekuatannya ada di sisi mana ya. Kemudian ada yang namanya user testimonials. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana user experience dari setiap orang. Nah, ini kalau dilihat dari sini sih yang kelihatan adalah yang baik-baiknya. Kalian bisa lihat testimoni dari setiap orang yang menjelaskan. Dengan mereka memberikan testimoni, sebenarnya memberikan gambaran juga ke kita bagaimana sih sebenarnya layanan dari si Airbnb. Nah, kenapa ini penting? Ya ini juga bisa mendongkrak ya. Ketika mereka mendapatkan testimoni yang baik, kita satu ya bisa mendapatkan gambarannya seperti apa, hal apa yang menjadi potensi dari layanan ini. Jadi kita mungkin ada beberapa orang yang punya perasaan experience yang sama di part yang mana gitu, dan juga kita bisa melihat bahwa memang ternyata dari testimoni yang didapatkan track record dari perusahaan ini seperti apa, layanannya oke nggak atau nggak oke gitu. Dan terakhir ada bagian finansial. Nah, untuk bagian finansial ini walaupun memang digodoknya nanti bersama orang finance gitu, bukan berarti yang ditampilkan itu memang secara teknikal sangat berhubungan dengan yang finance. Jadi angka-angka yang panjang gitu ya, enggak gitu. Kalian akan menampilkan sesuatu yang memang terlihat seperti ini ya, simple, tapi ya tidak informasinya tidak ada yang kurang terkait dengan finance gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat mulai dari angel round, trips, kemudian sampai terakhir dia cerita soal revenue-nya seperti apa gitu. Jadi ini gambaran secara umum sih supaya kita bisa lihat proyeksi pendanaan, pengelolaan sumber daya keuangan kita itu seperti apa gitu. Tadi kita sudah lihat salah satu contoh dari pitch deck ya, yaitu pitch deck dari Airbnb. Nanti teman-teman bisa lihat lagi, ini ada saya sediakan 2 link, teman-teman bisa buka, nanti di sana akan disediakan beberapa contoh pitch deck dari perusahaan-perusahaan yang ternama, mungkin familiar dengan teman-teman juga, jadi silakan dibuka dan dipelajari. Ini beberapa referensi, teman-teman bisa buka nanti bukunya ya, ada satu buku karangan Alejandro, yaitu seni dari startup fundraising, atau mungkin kalau kesusahan untuk menemukan buku, teman-teman bisa buka beberapa link yang saya sediakan di sini, ada website, silakan boleh dibaca nanti ya, untuk memperluas pemahaman teman-teman terkait dengan yang namanya startup pitching. Saya rasa cukup sekian untuk perkuliahan hari ini terkait dengan startup pitching. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh hubungi saya di email saya, atau juga boleh menghubungi saya melalui WA group ataupun juga melalui e-course ya di forum. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih semuanya.